Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Wajah King Sui menjadi gelap. Sialan. Ini akan menciptakan kesalahpahaman yang besar jika ini terus berlanjut. King Sui merasa seolah-olah dia membawa masalah kepada gurunya, dan dia tidak akan bisa membersihkan dirinya sendiri bahkan setelah melompat ke sungai. Guru Yiye pernah berkata dia tidak akan menerima murid manapun. Namun, dia benar-benar menerima penatua King Sui sebagai muridnya. Pria dan wanita yang tinggal bersama di Cloud Mist Peak. Yup. Bukankah itu mengasyikkan jika terjadi sesuatu antara guru dan muridnya, ucap seorang murid perempuan berbicara dengan murid perempuan lainnya. Bagaimana kita bisa tahu? Kamu bisa membuat penatua King Sui menjadi gurumu dan kamu bisa mencobanya dengannya. Bukankah itu lebih menarik? Murid wanita lainnya tanpa malu-malu menambahkan. Murid perempuan yang pertama berbicara tidak bisa berkata-kata. Terkejut, King Sui berdiri di sana. Meskipun dia tidak takut dengan rumor, King Sui diinvestasikan dalam hal ini karena itu menyangkut gurunya. Wanita penggosip yang suka membuat sesuatu dari ketiadaan dan memulai rumor membuatnya sangat tidak bahagia saat dia memperhatikannya. Ketika orang-orang ini memperhatikan pandangan tajam King Sui, mereka buru-buru meninggalkan daerah itu. Dan segera, gosip itu menyebar. Hampir 80% anggota Sekte Pedang Langit sudah tahu King Sui telah membawa seorang gadis kecil ke pegunungan. Tidak hanya itu, digosipkan guru Yiye Jianghe adalah ibu dari anak tersebut. Setelah pertemuan tetua, sekelompok tetua tersenyum ketika mereka keluar dari aula besar dan memperhatikan tampilan belakang King Sui. Namun, ketika mereka melihat gadis kecil yang mengintip dengan rasa ingin tahu dan berdiri di samping King Sui, mereka begitu tercengang sehingga rahang mereka jatuh. Mereka semua menatap bingung ke arah Yiye Jianghe yang berdiri di samping. Pada saat itu, bangau putih melayang di langit dan berteriak melengking. Yiye Jianghe melirik bangau putih dengan kaget sebelum dia perlahan-lahan berjalan ke sisi gadis kecil itu. Saat dia berjongkok untuk bercakap-cakap dengan gadis kecil itu, King Sui terpana oleh kesamaan antara wajah mereka yang luar biasa. Apakah ayahmu baik-baik saja? Tanya Yiye Jianghe. King Sui melebarkan matanya saat dia menatap Yiye Jianghe. Mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu? Mungkinkah rumor itu benar? Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu. Ada banyak orang hari itu yang memegang pedang. Di usia yang sangat muda, dia sudah tahu apa itu pedang, dan dia terlihat sangat patuh di depan Yiye Jianghe. Mungkinkah ini karena burung berbulu berkumpul atau karena garis keturunan mereka? Cepat, beritahu bibi siapa namamu, ucap Yiye Jianghe. Yiye dengan lembut memeluk Luan saat matanya dipenuhi dengan kesedihan. Namaku Luan. Bibi, siapa kamu, dan kenapa kamu begitu mirip dengan ayahku? Tapi kamu memiliki bau yang berbeda, tanya Luan kepada Yiye Jianghe. Mata Luan membelalak saat dia memandang Yiye Jianghe dengan rasa ingin tahu. King Sui, kita akan kembali bersama ke Cloud Mist Peak dulu. Setelah King Sui tersenyum pada Baili Jingwei dan yang lainnya, dia membawa Luan dan menaiki bangau putih salju bersama dengan Yiye Jianghe. Bibi, apakah burung besar ini sekuat putih kecilku? Ucap Luan. Luan melompat keluar dari pelukan King Sui dan mulai mengacak-acak bulu bangau putih tersebut. Putih kecil, Yiye Jianghe bertanya, kebingungan terlihat di wajahnya. King Sui tersenyum pahit saat dia menjelaskan, tunggangan gadis kecil ini adalah elang berbulu putih. Yiye Jianghe, dengan wajah penuh kasih sayang, dengan senang hati menatap gadis kecil itu untuk waktu yang lama sebelum berbisik, kakak, kamu melihatnya. Luan bersamaku sekarang. Air mata transparan mengalir di wajah kecantikan yang tak tertandingi itu ketika King Sui menatap tanpa daya, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Baginya Yiye Jianghe,
ini adalah air mata kebahagiaan, bukan rasa sakit. Guru, apa kamu baik-baik saja? King Sui dengan ringan bertanya setelah Yie tenang. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. King Sui, bagaimana kamu bisa menemukan gadis kecil ini? Tanya Yie Jiange. Yie Jiange menatap penuh kasih pada Luan-Luan yang dengan senang hati bermain. King Sui menceritakan keseluruhan cerita tentang bagaimana dia bertemu dengan gadis kecil itu kepada Yie. Yie Jiange menghela nafas saat dia melirik King Sui dengan beberapa konflik di tatapannya sebelum dia perlahan berbicara. Apakah kamu ingat ketika aku memberitahumu bahwa aku adalah seorang yatim piatu? Sebenarnya, aku punya keluarga sebelumnya yang berasal dari benua Westeria. Tidak hanya itu, aku berasal dari klan Yie, penjinak binatang. Klan Yie dipaksa bekerja untuk klan terkuat di benua Westeria, tapi kami menolak. Setelah itu, klan terkuat dari pegunungan Lion King ingin menjodohkan pemuda mereka dengan gadis dari klan Yie kami, tetapi kami menolak lagi. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar menggunakan cara tercela untuk menghancurkan klan Yie kami? King Sui menatap dengan tidak percaya pada Yie Jiange. Dia tidak memotongnya karena dia tahu bahwa ceritanya belum selesai. Meskipun klan Yie ku tidak besar, tapi kami masih bisa dianggap sebagai klan penjinak binatang yang nyata. Namun, karena serangan mendadak itu, kami tidak punya cara untuk membela diri. Ayahku mengerahkan semua upaya untuk memungkinkan aku dan saudara laki-lakiku melarikan diri. Aku menaiki bangau putih, sementara kakak laki-lakiku mengendarai elang berbulu putih. Setelah berhasil meloloskan diri dari mereka, aku tidak sadar terpisah dengan saudaraku, dan tidak tahu di mana kakakku berada. Pada akhirnya, bangau putih membawaku ke negeri Changlang di benua Greencloud dan di sanalah aku bertemu dengan guruku. Sebelumnya, ketika aku melihat gadis kecil ini dan juga elang berbulu putih, aku langsung tahu bahwa ini adalah putri dari saudara laki-lakiku. Dia terlalu mirip dengannya, tapi sayangnya sepertinya kakakku sudah, Yie Jiange melanjutkan dengan getir. Gadis kecil ini sudah bisa dianggap diberkati oleh para dewa dengan memiliki kerabat sepertimu, ucap King Sui. Aku masih harus berterima kasih kepadamu karena telah merawatnya, ucap Yie Jiange tersenyum setelah dia bangun dari kesedihannya. Namun, senyuman itu tampak sedikit dipaksakan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Gadis kecil ini memanggilku dengan sebutan ayah. Aku bahkan merasa bahwa dia adalah putri kandungku, tetapi aku tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung, ucap King Sui menatap gadis kecil itu saat dia berbicara. Yie Jiange tertawa setelah dia mendengar apa yang dikatakan King Sui. Anak besar ini benar-benar menjadi sosok ayah bagi anak kecil ini dalam waktu setengah tahun, gumamnya dalam hati. King Sui, bagaimana kamu mengatur selama setengah tahun terakhir ini saat kamu membawa gadis kecil itu bersamamu? Tanya Yie Jiange. King Sui memberitahu Yie Jiange segalanya, termasuk bagaimana dia membantu gadis kecil itu menjahit pakaiannya, mengajarinya cara membaca, melatihnya dalam seni bela diri, dan bahkan menyeka pantat kecilnya. Yie dengan tenang mendengarkan, saat senyum yang menggugah jiwa dan berseri muncul di wajahnya. Ini terutama terjadi ketika dia mendengar King Sui mengajari gadis kecil itu cara membaca dan menulis, dan bahkan bagaimana dia menyeka pantatnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan kehangatan di hatinya. Bagaimanapun, gadis kecil itu adalah bagian dari klan Yie-nya. Tatapan yang biasa dia lihat pada King Sui menjadi semakin lembut. Dalam sekejap, bangau putih turun ke Cloud Mist Peak. Guru, kenapa elang berbulu putih dari Luan-Luan tidak dapat masuk ke dalam sekte kita? Luan-Luan berkata ada ki iblis yang sangat kuat di pegunungan, tanya King Sui mengingat kata-kata Luan-Luan. Hati mistik 7 Luan-Luan mampu mendengar suara-suara binatang iblis, dan bahkan memahami apa yang mereka pikirkan. Hehe, ada kera emas di ranah puncak Xiantian. Itu adalah binatang penjaga dari sekte pedang langit kita. Aku akan mencarinya nanti, dan itu akan baik-baik saja, ucap Yie tertawa. Memang, dia berasal dari klan penjinak binatang. Oh ya,
Luan-Luan memiliki dua binatang Xiantian lainnya, ucap King Sui menjelaskan. Elang bulu putih menyelamatkan dua generasi klan Ye, ayah Luan-Luan dan Jiange. Dua binatang Xiantian lainnya. Mata Ye berkedip-kedip dengan cahaya yang cemerlang, tapi kesedihan juga bisa terlihat dari dalam pupilnya. King Sui menganggukkan kepalanya saat dia menatap gurunya, terpesona oleh fitur-fiturnya. Dia kosong, tidak memikirkan apa-apa dan hanya menatap Ye Jiange dengan bodoh. Apakah kamu sudah cukup melihat? Ayo pergi, lihat seberapa jauh gadis kecil itu kabur. Mata Ye Jiange jernih saat dia memandang King Sui. Dia dengan sengaja mengganggu King Sui, meskipun dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hehe, maafkan aku guru. Tiba-tiba, aku merasakan kebahagiaan yang tidak diketahui saat aku memikirkan Anda memeluk Luan-Luan yang indah tadi. King Sui mengatakan omong kosong saat dia menjelaskan. Ayo pergi. King Sui menatap Luan-Luan yang menggemaskan, yang sudah berlari jauh di depan. Guru, kapan kompetisi pertukaran antar sekte 3 tahunan dimulai? Tanya King Sui. Ye Jiange, yang sedang berjalan di samping King Sui di tangga, tersenyum dan menatapnya. Secara resmi akan dimulai dalam 10 hari. Beberapa sekte dan klan utama di negara Changlang akan berada di sini dalam 5 hari, jawab Ye Jiange. Guru, di benua Green Cloud, berapa peringkat untuk negara Changlang? Tanya King Sui. King Sui ingat bahwa ada 81 negara hanya di benua Green Cloud saja. Akan lebih baik baginya untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang negeri Changlang sehingga dia bisa membuat perbandingan di masa depan. Ye Jiange tertawa dan berkata, negara Changlang terletak di daerah paling barat dari benua Green Cloud dan mempunyai iklim yang paling hangat. Itu tidak sekeras benua Shenglu di utara juga tidak menembus aura dewa seperti benua Shengshen di timur. Oleh karena itu, di antara 9 benua, benua Green Cloud menempati peringkat terakhir. Negara Changlang juga merupakan salah satu negara yang kurang dihormati karena negara lemah. Lingkungan memunculkan orang-orangnya. Benua Shenglu di utara sangat dingin, sehingga orang-orangnya tangguh. Benua Shengshen Timur penuh dengan para jenius yang berkultivasi, dan memiliki paling banyak orang yang telah mencapai ranah alam ilahi, jawab Ye Jiange menjelaskan. King Sui tidak menyangka bahwa negara Changlang terlihat berada di tempat pembuangan sampah. Bagaimana negara Changlang dibandingkan dengan negara Yanjiang? Tanya King Sui lagi tanpa daya. Ye Jiange memandang King Sui untuk beberapa saat sebelum dia perlahan berkata, negara Yanjiang lebih ke selatan dari pusat benua Green Cloud dan sangat dekat dengan negara Changlang. Itu dapat peringkat di antara 20 besar, jika tidak lebih tinggi, di seluruh benua Green Cloud, jawab Ye Jiange dengan tersenyum pahit. King Sui pernah bertanya kepada Baili Jingwei tentang kemampuan klan Yan, tetapi diberitahu bahwa kemampuan sebenarnya mereka tidak diketahui. Sekarang, King Sui menebak bahwa Tuan Tua Baili Jingwei mungkin takut bahwa kebenaran akan memukulnya. Dengan pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan King Sui? Dia berpikir untuk pergi ke sana dalam beberapa tahun setelah dia mencapai ranah puncak Xiantian. Namun, bahkan di negara yang terabaikan seperti negara Changlang, siapapun yang telah mencapai ranah puncak Xiantian tidak akan bisa mendapatkan jalannya dengan mudah. Bagaimanapun, ada seekor kera di pegunungan yang telah mencapai ranah puncak Xiantian. Negara Yanjian berada di peringkat 20 besar, dan klan Yan adalah klan paling menonjol di negara tersebut. King Sui mengingat apa yang dikatakan ibunya sebelumnya, yaitu bahwa klan Yan adalah klan besar di negara Yan. Ibu King Sui tidak mengatakan bahwa kota Yan adalah negara Yanjiang, dia juga tidak mengatakan bahwa klan Yan adalah klan terkuat di negara Yanjiang. Dia pasti khawatir King Sui akan ketakutan. Sementara dia berharap dia bisa memiliki kekuatan untuk pergi ke klan Yan, dia berusaha menghentikannya setiap saat. Baru sekarang King Sui dapat memahami alasan di balik upaya yang tercermin di matanya. King Sui akhirnya mengerti bahwa ketika dia berjanji kepada ibunya bahwa dalam 5 tahun, dia akan menuju klan Yan, ibunya tampak gelisah.
Dia sama sekali tidak santai. Ibunya, pada kenyataannya, mengkhawatirkannya karena dia telah menyatakan bahwa dia akan menagih hutang kepada klan Yan, dan akan memberikan penderitaan rasa sakit yang lebih buruk yang telah mereka alami. 5 tahun, paling banyak 5 tahun. Aku masih harus menuju klan Yan. Tekad King Sui tidak goyah. King Sui sadar bahwa jika dia menuju klan Yan, dia harus meningkatkan teknik penguatan kuno ke lapisan kelima. Hanya dengan begitu dia akan memiliki seuntai harapan tipis, karena hampir pasti bahwa klan Yan akan memiliki orang-orang yang setidaknya mencapai ranah martial king. King Sui, aku mengerti bahwa kamu mungkin juga pernah mengalami kepahitan di masa lalu. Kamu sekarang tahu bahwa aku juga memikul beban berat perseteruan darah, tetapi aku masih ingin memberitahumu hal ini. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati, dan jangan biarkan mereka yang masih hidup merasa sedih lagi. Jangan biarkan mereka yang pergi tidak bisa pergi dengan damai. Jika Anda tahu bahwa itu tidak mungkin, lebih baik lupakan saja. Ye Jianghe melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Guru, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Namun, aku tidak akan pernah lupa. Aku hanya akan menguburnya untuk saat ini sampai saatnya tiba ketika aku menggalinya sendiri, membukanya sedikit demi sedikit." King Sui berkata dengan tenang, tetapi nada yang ditentukan itu tidak memiliki sedikit keraguan. "Aku pikir aku sudah lupa. Sampai sekarang, aku masih ingat teriakan para ayahku yang mengatakan, Tian GR, begitu kamu pergi, jangan pernah kembali. Ingat, jangan pernah kembali. Dan jangan berpikir tentang balas dendam. Kamu harus hidup dengan baik, terus hidup," ucap Ye Jianghe dengan matanya berkaca-kaca. "Apakah kamu sekarang melihat harapan dengan luan-luan?" tanya King Sui. "Ya, tapi hanya harapan. Aku tidak ingin dia memikul beban ini. Aku hanya berharap dia terus hidup. Tapi, dengan 7 mistik hatinya, jika dia mau berlatih dan berusaha, dia akan bisa mencapai ranah martial king pada usia 30, dan dia akan bisa menjinakkan 10 binatang iblis yang telah mencapai puncak raja bela diri." Ye Jianghe berkata dengan pahit, menatap luan-luan yang sangat bahagia. Mengapa guru tidak terlihat senang mengetahui bahwa luan-luan memiliki hati mistik 7 apertur? King Sui bertanya dengan bingung. Keduanya berjalan menaiki tangga, mengikuti di belakang luan-luan saat mereka menuju puncak gunung. Dia kemudian berkata dengan getir, "Seluruh dunia dari 9 benua menyadari bahwa mereka yang memiliki 7 apertur hati mistik mampu menjadi ahli top. Namun, siapa yang tahu bahwa orang-orang ini hanya akan memiliki umur 30 tahun, seperempat dari umur orang biasa." Kata-katanya menyebabkan King Sui tercengang. Dia sekarang tahu mengapa Ye Jianghe ragu bahwa luan-luan memiliki hati mistik 7 apertur, ketika dia pertama kali mendengar tentang 2 binatang iblis lainnya. Setelah menyadarinya, dia terkejut sekaligus sedih. Surga menyimpan kecemburuan bagi mereka yang memiliki bakat. Itu akan memperlakukan seseorang sebagai skala. Ketika sifat tambahan diberikan di satu ujung, ujung lainnya juga akan diberi kualitas bobot yang setara untuk menjaga keseimbangan. Hanya saja, barang-barang yang diletakkan di kedua ujungnya bersifat berlawanan. Melihat bagaimana King Sui berdiri terpaku di tempatnya, Ye Jianghe menghela nafas. Dia merasakan sedikit kehangatan melihat bagaimana dia bertindak, merasa senang bahwa ada seseorang yang akan mengkhawatirkan gadis kecil itu. Apakah ada cara untuk menyelamatkan situasi atau apapun yang dapat meningkatkan umurnya? King Sui kembali ke akal sehatnya. Alisnya terjalin erat, seolah terbakar amarah. Buah persik keabadian yang matang setiap 2000 tahun dapat meningkatkan umur gadis itu hingga 50 tahun, tapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Sarira ilahi Buddha yang legendaris, dan obat ilahi para alkemis, giok harum emas, juga bisa melakukan hal yang sama. Ada juga bunga reinkarnasi legendaris dari 6 jalur, obat yang sangat ilahi dari para alkemis, pelet peremajaan 10 wangi dan pelet perpanjang takdir 9 twist. Ini benar-benar kejadian yang tidak terduga.
untuk memikirkan bahwa ada begitu banyak item yang dapat meningkatkan umur seseorang. Hanya dari namanya saja, sudah jelas bahwa ini semua adalah harta karun yang sangat langka. Yang membuat King Sui kagum adalah bahwa giok harum emas dapat meningkatkan umur 50 tahun. Untuk berpikir bahwa pelet peremajaan 10 wangi adalah obat ilahi yang dapat meniadakan dampak negatif dari 7 apertur hati mistik. Adapun pelet memperluas nasib 9 twist, King Sui tidak yakin tentang itu. Bukankah itu hanya obat kelas 2? Sepertinya informasi yang dia miliki sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Pikiran King Sui mengalir ke alkimianya. Dia memutuskan untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk kerajinannya dan koleksi ramuan langka, karena King Sui tahu bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan giok wangi emas dan pelet peremajaan 10 wangi semuanya akan sulit didapat. Guru, bagaimana dengan item lain yang dapat meningkatkan umur seseorang? King Sui menolak untuk menyerah dan bertanya pada Yi Ye Jiange. Selain buah umur panjang yang dapat meningkatkan umur 5 tahun, item lainnya sebagian besar tidak berguna. Selain itu, barang-barang itu umumnya hanya dapat diambil sekali dan meningkatkan umur panjang dengan sangat sedikit. Yi Ye Jiange berkata tanpa daya. Buah umur panjang, apakah mudah ditemukan? Buah umur panjang berada di tingkat yang sama dengan buah kekuatan api 100 tahun dan buah angin jernih, dan akan membutuhkan jumlah waktu yang sama untuk matang. Yi Ye Jiange sedikit terkejut karena King Sui tidak tahu tentang buah panjang umur. King Sui sekarang tahu dan menebak bahwa itu mungkin salah satu buah atribut yang belum muncul dalam ruang spesialnya. King Sui merasa sedikit lebih bahagia sekarang mengetahui bahwa setiap orang mungkin dapat mengambil 2 dan meningkatkan umurnya 10 tahun. Sepertinya dia perlu menaikkan level alam valet jadi immortal ke level 4, atau bahkan level 5. Dia tidur dengan 2 wanita untuk menaikkannya ke level 3. Bahkan setelah dia melakukannya beberapa kali dengan Ming Yue, tidak ada perubahan di ranah spesialnya. Apakah karena dia perlu melakukannya dengan wanita yang berbeda? King Sui tersenyum pahit. Mungkinkah alam valet jadi immortal sangat cabul? Selain itu bukanlah sesuatu yang terlalu dia yakini. Demi Luan-Luan, dia mungkin perlu mempertimbangkan opsi ini. Ayah, Bibi, lebih cepat. Kalian sangat lambat. Gadis kecil itu sudah berhasil mencapai puncak dan memanggil King Sui dan Yi Ye Jiange. Disebut ayah di depan Yi Ye Jiange, King Sui merasa sangat canggung. Setiap kali Yi Ye Jiange menggoda King Sui, dia mengungkapkan pesona memabukkan di wajah cantiknya yang melampaui bumi. Guru, sekte mana yang biasa ambil bagian dalam kompetisi pertukaran sekte? Dan bagaimana kompetisi dilakukan? Mereka semua sekte dan klan kuat lainnya di negara Changlang. Biasanya, selama mereka memiliki kekuatan, mereka akan bergabung dan melakukan pertukaran. Awalnya, itu hanya diskusi dan pertukaran petunjuk sederhana. Segera, entah bagaimana itu menjadi kompetisi. Namun, ada batasan jumlah sekte yang ingin ambil bagian. Mayoritas dari mereka adalah sekte atau klan yang membawa generasi muda mereka untuk belajar dari pengalaman tersebut. Berhenti sejenak, Yi Ye sekali lagi melanjutkan, sebenarnya, hanya ada lebih dari 10 sekte yang akan bersaing, dan semuanya adalah kekuatan terkuat di negara Changlang. Misalnya, Lembah Wangi Terik, Sekte Hutan Sukacita, Sekte Pedang Raksasa, Paviliun Pedang Tunggal, dan klan Luo Tombak Perak. King Sui diam-diam mencatat nama-nama ini, tetapi ketika dia mendengar nama-nama Sekte Wangi Terik dan Sekte Hutan Sukacita, dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Tanpa disengaja, dia bertanya, bagaimana mereka mendapatkan nama-nama ini? Mereka sangat aneh. Selalu ada wangi dupa yang terbakar di lembah Wangi Terik selama pertengahan tahun. Secara kebetulan, sekte yang terletak di sana mengubah nama mereka agar sesuai dengan itu. Yi Ye menggendong gadis kecil itu saat dia berjalan bersama dengan King Sui menuju aula besar. Bagaimana dengan Sekte Sukacita dan Sekte Hutan Sukacita? Mengapa mereka memiliki nama seperti itu? King Sui dengan penasaran menatap Yi Ye Jiange.
Apakah kamu tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu? Apa kau tidak tahu apa arti kata sukacita? Wajah cantik yang luar biasa dari Yie memerah saat langkahnya semakin cepat, meninggalkan King Sui berdiri dengan bodoh di belakangnya. King Sui tercengang karena kecantikan Yie, karena itu bahkan lebih jelas dan ditekankan oleh kemerahan pipinya. Di bawah tabir pesona, King Sui dengan nakal menambahkan, apakah kata sukacita berarti kultivasi duo antara pria dan wanita? Kamu sengaja bertanya seperti itu, kan? Yie dengan panik bergegas ke depan, tidak menoleh ke belakang. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin tahu. Tapi apakah itu benar? Duo kultivasi. Bukankah teks suci itu adalah seni kultivasi yang paling kuat? Apakah kita memilikinya? Yie Jiange tiba-tiba tertawa ketika dia mendengar bagian pertama dari kalimat itu, tetapi bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia buru-buru menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya. King Sui segera mengambil kesempatan untuk mengendus tangannya, mencium aroma samar yang mirip dengan anggrek. Saat tangan putih lembutnya ditekan ke bibirnya, dia melebarkan matanya untuk melihat rasa malu yang menggemaskan dari Yie Jiange. King Sui tanpa sadar menjulurkan lidahnya dan dengan ringan menjilat permukaan telapak tangan Yie. Yie tersentak kaget saat dia menarik tangannya dengan panik sebelum dengan ringan menampar kepala King Sui. Gerakan kecil mereka benar-benar diperhatikan oleh Luan-Luan yang berada dalam pelukan King Sui. Sambil tertawa terbahak-bahak, Luan-Luan terkikik, ayah tidak patuh, ayah dipukuli. Setelah kedatangan Luan-Luan, dia membawa rasa vitalitas ke puncak yang berkabut. Kemanapun dia pergi, dia akan dikelilingi oleh tawa. Yie Jiange bertindak seolah-olah dia telah menaruh seluruh harapannya pada kerabat kecilnya ini, dan sangat menyayangi Luan-Luan. Guru, apakah Luan-Luan ikuti denganku untuk berkultivasi, atau mengikuti guru? King Sui merasa jika Luan-Luan mengikutinya untuk memelihara tubuhnya, mungkin ada beberapa efek tambahan seperti peningkatan umurnya. Setelah beberapa saat merenung, Yie Jiange menjawab, aku pikir akan lebih baik jika dia ikut denganmu. Waktu mengalir, dan King Sui sudah kembali selama 5 hari. Dia bahkan tidak melangkah keluar dari Cloud Mist Peak. Adapun rumor yang beredar di sekte, King Sui tidak bisa diganggu oleh mereka. Baginya, mereka hanyalah sekelompok omong kosong yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak pengertian. Pada hari kelima, ada beberapa pengunjung di pegunungan Sekte Pedang. Anggota sekte yang bertugas menerima tamu mengatur agar mereka berada di puncak gunung lain yang tidak dihuni. King Sui terkadang juga akan membawa gadis kecil itu untuk melihatnya. Sore hari, tim yang terdiri lebih dari 20 pengunjung tiba. Yang menarik perhatian King Sui adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki pedang raksasa di punggung mereka. Pedang itu panjangnya sekitar 5 kaki, dan lebarnya setengah kaki. Tampaknya sangat kikuk dan sulit untuk digunakan. Sekte Pedang Raksasa. King Sui menyimpulkan bahwa mereka seharusnya berasal dari Sekte Pedang Raksasa. King Sui langsung teringat pada pria dari klan Hu yang bertarung dengannya untuk buah potensial, serta penatua Hu dari Sekte Pedang Raksasa. Dalam memimpin, King Sui melihat seorang lelaki tua dengan kepala penuh dengan rambut putih, tetapi apakah dia penatua klan Hu atau bukan, King Sui tidak tahu. Bagaimanapun, dia tidak benar-benar menyukai mereka yang memanjakan para pecundang. Para pengunjung datang dalam aliran yang tidak terputus, dan ada banyak orang tampan di kerumunan juga. King Sui tanpa berkedip menatap berbagai jenis gadis cantik. Ada gadis jangkung, gadis pendek, gadis berdaging, dan gadis langsing. Sedangkan untuk para pria, dia segera menyingkirkan mereka dari pandangannya karena tidak ada seseorang dari generasi muda yang lebih kuat atau sekuat dia. Setidaknya, tidak ada orang di negeri Changlang. Itulah mengapa dia tidak bisa diganggu dan lebih suka menghabiskan waktunya menatap gadis-gadis cantik sebagai gantinya. Waktu sehari berlalu dengan terburu-buru. King Sui dan gadis kecil itu duduk di atas elang putih raksasa dan kembali ke Cloud Mist Peak tepat waktu. Saat ini, elang berbulu putih dapat masuk dan keluar dari sekte sesuka hati,
yang membuatnya jauh lebih nyaman bagi King Sui. Pada hari ke-6, King Sui berdiri di puncak Sekte Pedang Langit saat dia mengamati orang-orang dari sekte lain. Indra tajamnya memberinya kemampuan yang tak terbayangkan. Terutama setelah buah potensial meningkatkan indera spiritualnya ke alam lain, King Sui menggunakan kemampuannya dengan mata dan telinganya untuk memungkinkan dia mengamati ucapan dan gerakan orang lain tanpa terhalang. Itu sangat luar biasa. Sudah berapa hari kamu kembali? Apakah kamu sudah melupakan aku? Suara merdu menyela King Sui. King Sui tersenyum pahit saat dia menatap Wenren Wusuang. Meski tidak bertemu dengannya selama setengah tahun, kecantikannya tetap tak tertandingi seperti dulu. Tapi sekarang, ada sedikit rasa kasihan di dalamnya. Omong kosong, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melupakan Wusuang kecilku. Kamu adalah salah satu calon istriku. Hanya saja kita belum menjalani akad nikah. Jangan pernah berpikir bahwa aku akan melupakanmu. Setelah berbicara, King Sui berjalan ke sisi Wenren Wusuang. Melalui interaksi mereka, King Sui menemukan teknik untuk menangani Wusuang. Dia harus menjijikkan, mungkin dan biasanya akan ada efek positif yang tak terbayangkan. Wenren Wusuang tersenyum, cemberut main-main saat dia memerah. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap istilah intim yang disebut King Sui padanya sebelumnya. Dia merasakan sesuatu di antara kebahagiaan dan ketidakberdayaan. Gadis kecil itu, King Sui tidak bisa berkata-kata. Orang lain mungkin tidak mengenalku, tapi kamu harus mengenalku lebih dari itu. Bagaimanapun, bagaimana aku bisa memiliki anak perempuan sebesar itu, ucap King Sui. King Sui memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ekspresi wajahnya menyebabkan Wusuang tertawa terbahak-bahak. Wusuang, mari kita lihat para pengunjung. King Sui menarik Wusuang saat dia kembali ke posisi semula. Wenren Wusuang memelototi King Sui, tetapi tidak menolak karena dia dengan rela membiarkan dirinya ditarik olehnya. King Sui sekali lagi melirik ke jalan gunung. Pada saat ini, ada lebih dari 10 kultivator pria dan wanita muda. Para wanita semua mengenakan pakaian anggun, gaun ketat mereka menonjolkan sosok cantik mereka, dan memancarkan pesona yang luar biasa dengan setiap langkah yang mereka ambil. Gelandangan mereka yang bulat dan penuh menciptakan gerakan bergoyang dari setiap langkah yang sepertinya dipenuhi dengan keanggunan iblis. Wusuang, dari sekte mana semua pria dan wanita itu berasal? King Sui bertanya. Sekte Hutan Sukacita dan Sekte Sukacita. Wenren Wusuang menjawab dengan lembut. Dia tidak mendapatkan jawaban yang dia cari dari gurunya. Sekarang setelah mereka berada dalam pandangannya, bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Yang mengejutkan, penampilan perempuan semua bisa dianggap kelas atas, tetapi terutama sosok mereka. Mereka sangat menarik sementara para pria semuanya maskulin dan tampan. King Sui dengan bingung melirik Wusuang saat dia bertanya, mengapa mereka dinamai Sekte Hutan Sukacita dan Sekte Sukacita? Wenren Wusuang menjadi merah, dan tidak menjelaskan. Saat dia merasakan tatapan King Sui padanya, Wusuang yang muda dan polos tidak tahu bagaimana berbohong, dan dengan ringan menjelaskan, saya tidak tahu. Kecil Wusuang, kamu sangat nakal. Kamu lebih baik memberitahuku. Jika tidak, suamimu ini tidak akan keberatan memeriksa racun di tubuhmu sekali lagi, ucap King Sui dengan bercanda menggoda Wusuang. Dia senang melihat ekspresi wajah kecantikan yang tiada taraf ini setiap kali dia diejek. Apakah kamu meminta pemukulan dariku? Balas Wusuang dengan malu-malu berseru. Oke, aku benar-benar tidak tahu. King Sui menangkap tangannya yang lain saat dia menghadapinya. Kedua tangannya memegang tangan Wusuang. Sekte Sukacita terletak di kedalaman hutan Sukacita. Dulu, tempat itu tidak disebut Sukacita. Karena ada banyak murid dari Sekte Sukacita yang suka mengunjungi hutan untuk melihat, mencari kegembiraan, hutan itu akhirnya dinamai Hutan Sukacita. Itu juga mengapa Hutan Sukacita menjadi lokasi Sekte Sukacita, dan mengapa semua orang luar dilarang masuk.
King Sui menatap Wenren Wusuang yang sangat pemalu, dan merasa bahwa Sekte Sukacita benar-benar dramatis. Hutan biasa benar-benar diubah menjadi tempat bagi murid-murid mereka untuk terlibat dalam seks. King Sui memandang dengan penuh minat pada wanita-wanita genit itu sementara dia masih memegang tangan Wenren Wusuang. Dia masih merasa bahwa kecantikan tak tertandingi di sampingnya jauh lebih menawan daripada sebelumnya dan merupakan sosok yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan Gulma. Bukankah ini pemandangan yang bagus? Wusuang melihat bahwa mata King Sui tidak berkedip ketika dia melihat para wanita yang menarik itu. Masing-masing dari mereka memiliki daya tarik untuk mengeluarkan dorongan pria. Itu bagus, tapi mereka tidak bisa dibandingkan denganmu sama sekali, jawab King Sui tanpa menoleh. Matanya masih terpaku pada gunung kembar dan pantat wanita yang berkembang dengan baik. Perasaan aneh melonjak dari dalam Wusuang saat dia melihat betapa fokusnya King Sui saat dia melihat aset wanita itu. Dia lebih suka King Sui mengubah mata yang tidak menakutkan itu ke dirinya sendiri. Wusuang, bisakah kamu memberitahuku tentang kultivasi Sekte Sukacita tersebut? Aku sangat penasaran, dapatkah seseorang benar-benar meningkatkan kultivasinya dengan melakukan tindakan seperti itu? King Sui sepertinya berbicara pada dirinya sendiri namun sepertinya bertanya pada Wusuang. Wenren Wusuang ingin menemukan lubang dan menggali ke dalamnya, tetapi melihat King Sui belum kembali dalam lamunannya, dia terkejut dengan kata-kata King Sui, dan tidak dapat pulih dari rasa malunya, bahkan setelah beberapa waktu. Wusuang, maukah kamu ikut serta dalam kompetisi pertukaran sekte, ucap King Sui. King Sui berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi saat dia berbalik, hanya untuk melihat wajah merah Wusuang. Dia mengulurkan tangannya dan merasakan tekstur wajahnya halus, lembut, dan sedikit hangat saat disentuh. Dia meremasnya dengan ringan. Tangannya mati rasa karena kesemutan sebelum dia menyentuh dahinya dan berkata dengan prihatin, "Apa kamu demam?" Wusuang menampar tangan King Sui dengan marah. Menghadapi King Sui, dia memiliki perasaan tidak berdaya yang dalam. Citra yang dia coba pertahankan sudah lama hilang. Diri masa lalunya, yang tidak tahu malu atau marah, sekarang berulang kali mengetahui apa itu frustrasi dan ketidakberdayaan dari King Sui. Keesokan harinya, King Sui tidak pergi. Ada yang dari Sekte Lembah Wewangian Terik, semuanya wanita. Jika King Sui melihat sosok cantik itu, dia pasti akan bahagia, sangat bahagia. Karena orang cantik itu tidak lain adalah si King Zuang. Saat itu, si King Zuang telah memberitahu King Sui bahwa dia akan bergabung dengan sekte besar. Karena King Sui tidak tahu banyak tentang sekte yang berbeda, dia tidak bertanya. Dan karena kecantikannya yang dingin, dia tidak mudah berinteraksi dengan seseorang. King Sui tidak tahu bahwa dia telah melewatkan melihat keindahan hari itu, dan bahwa keindahan dari sekte Lembah Wangi Terik juga telah datang. Si King Zuang tahu bahwa King Sui ada di sekte Pedang Langit, tetapi aneh bahwa sementara dia tahu bahwa tunangannya ada di sini, dia tidak merasakan apa-apa. Karena tidak bertemu dengannya selama lebih dari setahun, perasaannya terhadapnya telah memudar. Selanjutnya, King Sui berada di puncak Cloud Mist Peak, bermain dengan si kecil Luan Luan. Kemarin, dia telah mendengar dari Wusuang bahwa pelindung dan sesepuh harus berpartisipasi. Kompetisi biasanya berlangsung selama 10 hari. Itu akan dimulai dengan pertempuran orang-orang di alam Hautian. 4 hari pertama adalah di antara hari-hari di Hautian, 4 hari berikutnya adalah antara pelindung, dan 2 hari terakhir adalah di antara penatua atau sesepuh. Meskipun sepertinya mereka hanya bertukar pukulan, mereka sebenarnya bersaing secara serius. Siapapun yang bisa mengalahkan Sekte Pedang Langit mungkin akan segera mendapatkan kekuasaan atas negeri Changlang. Oleh karena itu, kompetisi pertukaran sekte 3 tahunan sebenarnya juga merupakan pertarungan untuk kepemimpinan Kabupaten Changlang. Oleh karena itu, Sekte Pedang Langit adalah suatu keharusan untuk mendapatkan kemenangan terakhir. King Sui melihat bahwa jumlah orang untuk setiap kelompok bervariasi, beberapa dengan 200 orang sementara beberapa lebih dari 20 orang.
Tetapi King Sui tahu bahwa tidak akan banyak orang yang akan maju untuk bergabung dalam pertempuran. 3 hari lagi telah berlalu. King Sui tidak mengambil langkah keluar dari puncak Cloud Mist Peak. Dia baru saja tenggelam dalam pelatihannya, serta mengajar si kecil Luan Luan. Hari ini adalah hari terakhir bagi orang luar untuk memasuki Sekte Pedang Langit, dan itu juga akan menjadi hari untuk mengkonfirmasi sekte yang berpartisipasi dalam kompetisi. Peraturan kompetisi sangat longgar, tidak ada batasan jumlah peserta. Namun, hanya 1 orang yang dapat melangkah setiap kali. Aturannya adalah Sekte Pedang Langit akan menugaskan seseorang untuk maju untuk memulai kompetisi, dan kemudian siapapun dapat bergabung. Sementara 4 hari pertama adalah kompetisi antara Hautian, 4 hari berikutnya antara pelindung, dan hari-hari terakhir antara sesepuh atau para penatua. Aturan ini tidak dinyatakan dengan jelas dan hanya diikuti secara diam-diam. Pada akhirnya, mereka akan membuat tabulasi untuk melihat sekte mana yang memenangkan paling banyak putaran. Tentu saja, pemenang terkuat di akhir pertandingan juga penting. King Sui, kompetisi akan dimulai besok. Apakah kamu ingin melihatnya? Ye Jiange bertanya. Kita lihat saja nanti. Aku harus ikut bersenang-senang. Ada begitu banyak orang, pasti akan sangat menyenangkan, jawab King Sui dengan santai. Untuk saat ini, dia tidak ingin pergi melihat persaingan antara orang-orang di ranah Hautian. Sesuai keinginan kamu, tapi kamu harus turun 2 hari terakhir. Setelah mengatakan itu, Ye Jiange membawa gadis kecil itu turun ke aula utama. Di arena pertandingan Sekte Pedang Langit yang dipenuhi para kultivator dari berbagai sekte, dan klan terbesar sampai yang terkecil di negara Changlang, mereka sedang berkumpul di sekitar arena pertandingan untuk persiapan pertandingan besok yang akan dimulai. Haha, Saudara Tong, apa kau melihat keindahan dingin dari Sekte Lembah Wangi Terik itu? Tidakkah kamu paling menyukai wanita cantik yang dingin? Mereka harus dianggap yang terbaik dari yang terbaik, ucap seorang pemuda gemuk memandangi pemuda yang hangat dan tampan. Tentu saja, itu adalah kecantikan yang luar biasa. Mereka yang pernah bermain denganku sebelumnya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kecantikan dingin itu. Kali ini aku pasti harus menangkap hatinya dan membuatnya meleleh untukku. Aku Tong, sangat senang sekali bisa melihat saat gunung es yang dingin mencair, ucap pemuda Tong. Apakah Saudara Tong memiliki kepercayaan diri kali ini? Tanya pemuda gemuk sambil menyipitkan matanya. Fatih, sejak kapan aku, Tong, gagal? Setiap kali aku menyembunyikan identitasku sebagai tuan muda klan Tong. Jika tidak, aku khawatir tidak akan ada tantangan. Benar, benar, benar. Jadi, bagaimana Saudara Tong berencana untuk memenangkan hati dari keindahan yang sangat dingin kali ini? Mata sipit dari pemuda gemuk itu berkedip saat seringai licik muncul di wajahnya. Fatih, haruskah kita memainkan peran sebagai pahlawan untuk menyelamatkan keindahan itu? Tong memandang si gendut dan menyeringai. Kekuatanmu terlalu menakutkan. Lebih baik mencari cara yang lain. Saudara Tong, sebenarnya, aku memiliki metode untuk membiarkan kecantikan itu jatuh ke dalam pelukanmu, ucap si gendut menyeringai. Oh, gendut, cepat katakan padaku. Meskipun kamu terlihat agak jelek dan gemuk, kamu selalu punya banyak ide, ucap Tong. Si gendut menyeringai dan berkata, saat kecantikan dingin itu naik ke arena, kamu bisa menantangnya. Dengan kemampuanmu, bukankah itu mudah bagimu untuk mengalahkannya? Tapi kudengar semua wanita cantik yang dingin memiliki sifat unik yang merupakan kelemahan terbesar mereka, ucap si gemuk menyeringai dan menatap Tong. Sialan, gendut, berhentilah membuat orang tegang. Cepat katakan, jangan berbelit-belit. Jika tidak, aku akan menamparmu sampai kamu menangis, balas Tong bertindak seolah-olah dia akan memukulnya. Oke, aku akan mengatakan. Bukankah itu bagus? Cepat, kecantikan dingin cenderung murni, suci, dan bahkan mungkin sedikit aneh dalam kebersihan. Mereka cenderung membenci pria yang menyentuh mereka. Dengan kultivasi bela dirimu,
seharusnya tidak sulit bagimu untuk, secara tidak sengaja, memanfaatkannya. Saat itu, Saudara Tong hanya perlu melakukan tindakan yang sopan dan meminta maaf padanya untuk memiliki kesan yang baik tentang Anda. Mata sipit si gendut itu memanjang lebih lama saat mengatakan itu. Tapi aku di ranah Xiantian, apakah tidak apa-apa untuk naik arena? Apakah ada aturan yang jelas tentang kapan Xiantian bisa naik atau tidak? Jawab si gendut santai. Baiklah, gendut, kamu benar-benar cerdik untuk berpikir bahwa kamu punya ide seperti itu. Aku merasa ingin memanfaatkannya sekarang, ucap Tong, penuh kerinduan. Mata sipit si gendut itu menatap Tong, tapi tatapan tersenyum itu sekarang berubah menjadi dingin. Dan malam hari pun tiba. Kita pindah ceritanya di sebuah ruangan. Pada saat itu, di sebuah ruangan, si King Xuang duduk di atas tempat tidur putih bersih, memeluk lututnya. Piyamanya tidak bisa menyembunyikan sosok fantastiknya. Itu juga menambah pesona dingin dan menggoda. Datang ke Sekte Pedang Langit membuatnya secara tidak sadar memikirkan suara dan penampilan King Sui. Hal-hal yang telah terjadi di antara mereka terus melintas di benaknya, dan ketika dia mengingat kembali adegan-adegan tertentu, warna merah muda merayap di wajahnya yang dingin. Senyuman tipis terlihat di wajahnya saat dia memikirkannya. Sayangnya, tidak ada orang di sekitar yang menghargai senyum indah itu. Bahkan senyum dari gunung es yang mencair tidak bisa dibandingkan dengan senyuman dengan sedikit rasa malu yang muncul dari lubuk hatinya. Bajingan, aku datang ke Sekte Pedang Langit, tapi aku bahkan tidak melihatmu, gumamnya. Pada saat itu, King Sui sedang berlatih keras di alam Valet Jade Immortal, mengabaikan fakta bahwa seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi sedang memikirkannya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa wanita seperti itu akan melakukan hal seperti itu. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Kompetisi dimulai. Tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Kerumunan benar-benar mengepung arena pertandingan. Selain King Sui yang menjadi penatua atau sesepuh lainnya Sekte Pedang Langit, serta pelindung sekte, dan semua memiliki tanggung jawabnya sendiri. Selain mereka yang ditunjuk untuk berpartisipasi dalam kompetisi, orang-orang lainnya diharuskan menjaga ketertiban di lokasi dan bertugas jaga. Kompetisi pertama dimulai dengan murid Sekte Pedang Langit yang naik. Kompetisi itu tidak menarik dan jelas hanya pertukaran sederhana. Hanya ketika sebuah sekte kalah 3 putaran berturut-turut, mereka mengirim seseorang dengan ranah yang lebih tinggi untuk memenangkan beberapa putaran dan mendapatkan rekor beberapa putaran kemenangan ke sekte mereka. Hari pertama berakhir tanpa banyak keseruan. King Sui belum turun dari tempatnya, dia juga tidak bertanya tentang itu. Tapi dia memutuskan untuk melihatnya pada hari kedua. Lagi pula, dia merasa tidak banyak yang bisa dilakukan di puncak. Dia berencana untuk turun besok. Pada malam hari, King Sui menemukan bahwa ranting tanpa nama yang dia tanam di alam Valet Jade Immortal telah tumbuh. Butuh waktu 100 tahun untuk bertunas, dan 100 tahun lagi untuk menumbuhkan cabang kecil. Sementara dahan kecil tampak sangat kokoh, pendek, dan tebal, warna hijau lembutnya sangat cantik. Dan singkat cerita, pagi hari kedua kompetisi dimulai. Persaingan hari ini jauh lebih ketat dibandingkan hari sebelumnya. Bagaimanapun, itu tidak bisa dihindari untuk cedera yang terjadi selama kompetisi. Tapi ketika luka-luka itu mulai tampak seolah-olah sengaja dibuat, amarah yang terkumpul dalam berbagai sekte di sana segera meledak. Cedera berangsur-angsur menjadi lebih sering sampai-sampai tidak ada yang turun dari panggung tanpa cedera. Adegan berlanjut sampai si King Xuang melangkah. Hampir semua orang bersorak untuk keindahan sejuk dari sekte lembah wangi terik, dan bahkan orang-orang di bawahnya pun menjadi diam. Benar-benar wanita yang dingin dan cantik. Dia terlalu dingin. Sayangnya, kebanyakan pria tidak akan bisa menerimanya dan pasti akan mati beku. Lawan tanding si King Xuang adalah pemuda yang pemalu. Dengan penampilannya, tatapan semua orang di bawah ini tertarik. Pemuda itu segera tersipu, dan tangannya mulai gemetar. Dia tiba-tiba mengumumkan kekalahannya, menyebabkan kerumunan tertawa.
Di tengah tawa semua orang, seorang pemuda yang hangat dan tampan memegang tombak perak tersenyum lembut saat melangkah ke arena. Sepasang matanya tidak pernah berpaling dari wajah dingin dan cantik si King Xuang. "Saya Tong dari klan Tong Tombak Perak. Hari ini, saya kagum pada kecantikan nona muda," ucap Tong dengan tersenyum bangga. Si King Xuang merasa jijik dengan tampilan pemuda yang sok ini. Senyumannya terlihat begitu megah, dan dia masih mengucapkan pujian yang telah dia dengar lebih dari 1000 kali. Si King Xuang tidak membalas perkenalkan itu, dia langsung menyerang dengan pedangnya untuk memotong kata-katanya. Tapi Tong tersenyum dan menghindari serangan pedang itu dengan santai. Dia adalah seorang jenius terkenal dari klan Tong yang biasanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan, dan tidak pernah kekurangan wanita. Hanya dengan lambaian jarinya, biasanya akan ada sekelompok wanita cantik yang mengejarnya. Tapi dia tidak suka mereka yang mau datang begitu saja. Dia sangat menyukai wanita cantik yang dingin. Semakin seorang wanita membencinya, semakin dia akan menyukai mereka. Semakin dia berada di luar jangkauannya, semakin dia ingin mendapatkannya. Di negara Changlang, klan Tong memiliki kapasitas untuk menjadi sombong, jadi dia, Tong, memiliki keberanian untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, dia tumbuh dengan mentalitas bahwa jika klan Tong adalah yang terbaik, dia adalah yang terbaik. Dia tidak menyibukkan dirinya dengan orang-orang yang sebaya dengannya. Di arena, Tong dengan mudah menghindari serangan si King Xuang. Tatapan kekagumannya tak pernah meninggalkan sosok fantastiknya. Tong ingin memanfaatkan dan meminta maaf. Ketika dia sekali lagi menghindari serangan pedang si King Xuang, Tong berpura-pura meraih pergelangan tangannya tetapi menyelinap ke arah dadanya yang memesona. Ketenangan si King Xuang tidak bisa menyembunyikan perasaan jijiknya saat dia mengayunkan pedangnya ke samping untuk memblokir, tubuhnya condong ke belakang. Dia kemudian menggunakan teknik tendangan harimau, sebuah tendangan untuk menghancurkan kemampuannya untuk berkembang biak, dengan kecepatan yang luar biasa. Tendangannya berhasil. Tong menggigit bibirnya begitu keras hingga jejak darah mengalir keluar. Keringat berkeringat di wajah putih pucatnya, dan tatapannya pada si King Xuang berubah menjadi kebencian. Dengan tatapan tajam, tombak perak di tangannya seperti naga perak, bergerak dengan ringan dan bebas. Wush, jelip, tombak itu menembus perut bawah si King Xuang, dan dia dikirim terbang. Darah memercik di udara, membentuk gambar kecantikan yang terluka namun indah. King Sui yang baru turun dari puncak yang berada di atas punggung elang putih, telah sampai di atas arena tepat pada waktunya untuk melihat si King Xuang dikirim terbang. Luka di perut bagian bawahnya begitu menusuk ke mata, dan suara benturan keras terdengar, seolah ada sesuatu di dalam hatinya yang hancur. Pada saat itu, ungkapan seperti terbakar dalam amarah dan rambut berdiri dengan amarah tidak lagi cukup untuk menggambarkan amukan King Sui. King Sui jatuh linglung untuk sesaat. Dia terkejut saat melihat si King Xuang, sangat terkejut. Ketika dia melihat pemandangan indah dan sedih, dia berharap itu hanya ilusi dari dia yang merindukannya. Elang berbulu putih menukik ke bawah dan King Sui melompat. Rambut sebahu bebas terbang mengikuti angin. Tanda ungu di antara alisnya berubah menjadi merah darah, memberinya tampilan setan dan haus darah di wajahnya yang biasanya elegan. King Sui mendarat dengan sangat cepat, menangkap King Xuang sebelum dia menyentuh tanah. Melihat kecantikan yang menyedihkan yang setengah diwarnai merah darah, dia merasakan begitu banyak rasa sakit sehingga dia kesulitan bernapas. King Xuang, King Xuang, King Sui berteriak. Dia segera mengeluarkan salep emas yang dia buat baru-baru ini, dan bahkan memberinya sedikit pelet revitalisasi kecil yang tersisa untuk peningkatan 20% dari potensi tubuhnya. Mengapa aku belum bisa memperbaiki pil 9 naga? King Sui bergumam dalam hatinya sendiri menyesal. Jika dia memiliki pil 9 naga, si King Xuang akan bisa pulih dengan sangat cepat. Dia mengetuk tubuh King Xuang beberapa kali, dan bahkan mengeluarkan jarum emas yang tidak digunakannya selama beberapa waktu untuk segera menutup saluran meridian di dekat lukanya. King Sui melihat wajah pucat,
menyedihkan, dan cantik itu. Dia mengalami kesulitan bernapas tetapi matanya, yang masih terlihat dingin dan seindah sebelumnya bahkan ketika tersenyum, tertuju pada King Sui. King Sui memandangi wajah dingin yang menyedihkan dengan kecantikan yang tak tertandingi saat dia gemetar tak terkendali. Dia menyalurkan ki dari teknik penguatan kuno ke dalam tubuh si King Zuang. Baru kemudian beberapa orang dari Sekte Lembah Wewangian Terik berhasil memaksa jalan mereka melalui kerumunan untuk sampai ke tempat King Zuang berada. Zuang kakak Zuang. King Sui memandangi seorang wanita cantik parubaya, dan seorang wanita tinggi dan sangat cantik. Adik, guru, aku baik-baik saja. Si King Zuang menjawab dengan lemah. Pegang dia dan jangan pindahkan dia dalam posisi itu. Dan jangan gerakkan jarum emas, ucap King Sui. King Sui memberikan King Zuang kepada wanita parubaya yang cantik dengan lembut dan memberi instruksi. Kemudian, King Sui mengalihkan pandangannya ke arah panggung arena. Di saat yang sama, wanita parubaya yang cantik dan wanita jangkung juga melihat ke arah pemuda di atas panggung dengan marah. Aku akan membunuhnya. Wanita cantik tinggi berbicara dan hendak melangkah. Kembali, dia adalah seorang Xiantian, jangan pergi, wanita parubaya yang cantik itu berteriak. Guru, aku, jaga King Zuang, bajingan itu akan segera mati di tanganku, ucap King Sui dingin. Suara King Sui sangat dingin, sebagian besar orang di sekitar dapat mendengarnya dengan jelas. Wanita jangkung dan acuh tak acuh itu memandangi tampilan belakang King Sui dengan heran untuk beberapa saat sebelum dia berbalik untuk mengambil si King Zuang. Sejak King Zuang dikirim terbang hingga saat itu hanya 3 napas. Hanya ketika King Sui perlahan menuju arena, diskusi ramai dari kerumunan dimulai. Wow, pemuda itu dengan kejam merusak bunga itu. Itu sangat tidak berperasaan. Hancurkan pemuda itu dengan kejam. Itu akan menjadi lebih baik. Seorang murid entah dari sekte mana berkata dengan keras. Klan Tong Tombak Perak benar-benar mengagumkan. Dengan ahli Xiantian muda, sepertinya masa depan klan Tong di negara Changlang akan sangat menjanjikan, ucap seorang lelaki tua menghela nafas pelan. Tong, aku menyukaimu. Aku suka penampilanmu yang dingin dan haus darah tadi. Betapa aku berharap kamu bisa menembusku juga. Aku suka perasaan yang indah dan menyedihkan itu. Idiot, bodoh. Semua orang telah mengarahkan pandangan mereka pada King Sui. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa pedang putih kuno dengan ukiran 7 bintang telah muncul di tangan King Sui. Meskipun si King Zuang telah ditusuk dengan luka serius oleh Tong, itu bukanlah hal yang aneh. Bagaimanapun, bahkan ada kasus kematian sebelumnya. Menurut aturan, cedera dan kematian tidak dapat dihindari selama pertempuran, jadi semua orang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri jika terjadi kejadian seperti itu. Sekte Lembah Wewangian Terik marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengirim seorang ahli untuk melukai pihak lain. Jika mereka mengirim ahli senior, ada kemungkinan di mana pihak lain akan segera mengaku kalah. Para tetua dari klan Tong lebih suka membiarkan dia kehilangan pertandingan daripada mati. Namun, tidak banyak dari generasi muda di negeri Changlang yang bisa menang melawan Tong. Siapa ini? Begitu muda, betapa mempesona, aku menyukainya, ucap beberapa wanita entah dari sekte mana mereka. King Sui memegang pedang biduk dan naik ke arena, tanpa ekspresi. Pada saat itu, Tong yang sudah sadar kembali gelisah. Tendangan dari si King Zuang, yang untuk menghancurkan kemampuannya untuk berkembang biak, sekarang tidak lagi terasa sakit. Beruntung dia sedikit meleset dari targetnya, karena, jika tidak, bolanya pasti akan pecah. Hampir saja dia harus menghabiskan cukup banyak waktu tanpa ditemani wanita. Saat ini, dia dipenuhi dengan kebencian. Dia melihat bagaimana wanita yang dia kirim terbang ditangkap oleh pemuda ini dan bahwa mereka tampaknya sangat dekat. Tangannya yang memegang tombak semakin erat. Dia memiliki keinginan kuat untuk membunuh seseorang, terutama pria yang ada di depannya. Kau harus mati, ucap King Sui dingin. King Sui memandangi pemuda Xiantian di hadapannya.
Dia adalah ahli Xiantian termuda yang pernah dia lihat selain dirinya sendiri. Haha, kau, ayo bunuh aku jika kau punya kemampuan. Tong berteriak dengan jijik saat dia mengarahkan tombak perak ke arah King Sui. Aura yang ganas tidak layak disebutkan oleh King Sui. King Sui pecah dengan senyum kejam, tidak menyembunyikan munculnya auranya. Aura bangsatnya menyebar, seolah-olah beberapa gelombang auman harimau terdengar yang menyebabkan seseorang merasa cemas. Ketika Tong terombang-ambing, King Sui mulai bergerak. Dengan kecepatan yang luar biasa, pedang biduk di tangannya menunjukkan tebasan yang sempurna tanpa ragu-ragu. Hanya dengan menggunakan kendali diri penuhnya, King Sui bisa membubarkan amarah yang dia tekan. Wajah orang-orang dari klan Tong segera menjadi pucat saat King Sui melepaskan auranya. Seorang lelaki tua bergegas ke arena dengan kecepatan cahaya. "Bajingan, hentikan, jangan berani-berani," teriak lelaki tua itu. Bahkan jika Raja Neraka ada di sini, pedangnya tetap akan memotong apa saja yang dia inginkan. Wus, traang, duar. Pedang biduk menghantam tombak perak yang digunakan Tong dengan panik. Suara menusuk yang tidak menyenangkan dari serpihan logam bersama-sama menciptakan gemuruh. Keheningan memenuhi udara saat King Sui berdiri di sana dengan tenang. Mengerikan, bahkan tidak ada jejak yang tersisa. "Terlalu keras, luar biasa," ucap murid laki-laki dari Sekte Pedang Langit berbinar saat dia berkata. "Kalau saja aku mempunyai kemampuan seperti itu, aku pasti dapat memiliki banyak perempuan," ucap pemuda dari sekte lainnya. Darah di udara menandakan bahwa seseorang telah meledak menjadi kabut darah, dan tombak perak yang dipecah menjadi dua berada di kejauhan. Orang tua itu juga baru saja mencapai panggung. "Kenapa aku tidak berani membunuh bajingan kecil itu? Apakah kau sekarang berpikir aku tidak berani?" ucap King Sui dingin. Tatapan King Sui tertuju pada lelaki tua itu. King Sui tahu bahwa lelaki tua ini lebih kuat, tidak lebih lemah dari gurunya yang seperti Dewi. "Ah, bajingan, kau benar-benar berani membunuh Tuan Muda Klan Tong." Teriakan tajam lelaki tua itu memenuhi udara saat dia melihat King Sui dengan mata merah. Giginya bergemeretak keras. "Kenapa kau harus membunuhnya? Mengapa? Mengapa?" teriak lelaki tua itu, dengan kemarahan menyala-nyala. "Karena dia pantas mati," jawab King Sui tetap dengan nada dinginnya. King Sui berdiri di sana, pakaiannya berlumuran darah, membuatnya merasa lebih jahat. "Kau juga berhak mati," teriak lelaki tua itu. Di area tempat orang-orang dari Sekte Pedang Langit berkumpul. "Haruskah kita naik juga?" Zuking berkata dengan lembut. "Tidak," jawab Ye Jiange merasa rumit. "Mengapa? Tong Tu itu adalah orang tua dari klan Tong. Meskipun dia bukan yang terkuat, dia memiliki kekuatan tertinggi di kelas 4 Xiantian." Zuking menatap Ye Jiange dengan wajah setengah tersenyum. Dia bisa mengatasinya. Zuking dan sesepuh lainnya semua memandang Ye Jiange tertegun sebelum mereka berbalik untuk melihat sosok tegak di atas panggung. "Haha, orang tua, jika Anda yang mati di sini, apakah itu akan dianggap mati karena usia tua?" jawab King Sui. King Sui mengarahkan pandangannya pada lelaki tua yang perkasa dan kasar, dan berbicara dengan nada yang akan membuat darah seseorang mendidih. Orang tua itu juga memegang tombak perak dengan panjang 2 meter. Tubuhnya seperti naga, seperti kehidupan yang berkelok-kelok yang membuat orang merasa itu lebih dari seni daripada senjata. Itu memancarkan aura cahaya. Orang tua itu memandang tombak yang pecah menjadi 2. Tong adalah cucunya, dan anggota penting yang akan memimpin klan Tong ke puncak negara Changlang, atau bahkan keluar dari negara Changlang. Namun, semuanya dihancurkan oleh pemuda di depannya ini. "Bocah, aku akan memastikan keadilan diberikan demi cucuku." Rambut peraknya terbang ke sana kemari dan raungan naga terdengar dari tombak naga yang dia lambaikan. Sepertinya tombak ini adalah harta karun, karena itu bisa mengeluarkan suara auman naga. Raungan harimau oleh King Sui berbenturan dengan raungan naga pihak lawan. Raungan memekakkan telinga yang keras memenuhi langit saat orang-orang di bawah semua melihat pemandangan dengan takjub.
Orang tua itu membuat gerakannya menerkam ke arah King Sui dengan tombaknya, seolah-olah naga tersembunyi telah muncul dari laut. Raungan naga semakin gelisah dan tombak itu bertindak seolah-olah itu hidup seperti naga yang menerkam ke arah King Sui. Pedang menyala, teriak King Sui. Menggunakan pedang beratnya yang mengumpulkan kekuatan galaksi, King Sui dengan cepat menerjang lawannya. Wush, traang-traang, kekuatan galaksi dikirim tanpa reservasi. Setelah berbenturan beberapa kali, tombak naga lelaki tua itu didorong ke belakang. King Sui tidak bereaksi banyak. Di sisi lain, lelaki tua itu memandang King Sui dengan heran. Dia tahu bahwa tombak naganya sangat luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa King Sui hampir tidak terdorong tanpa menerima cedera. Itu sama sekali tidak masuk akal menurutnya. Tombak naga sekali lagi, dengan kisiantian yang kuat, mengiris ke arah King Sui seperti seekor naga yang menyapu ekornya. Wush, traang-traang, traang. King Sui masih menggunakan teknik pedang beratnya, melepaskan lingkaran ki kuning dari ujung tombak, dan sekali lagi mengetuk kepala tombak naga itu. Wush, traang. Kali ini, ki duniawi dari Xiantian menangkis setengah kekuatan ofensif, dan mengembalikan setengahnya untuk melepaskan kekuatan tombak naga. Karena lengah, tombak naga itu terlempar jauh oleh kekuatan dari pedang King Sui. Wush, dentang. Setelah itu, pedang King Sui menyerang seperti angin kencang dengan hujan lebat. Bahkan auman harimau menekan suara naga. Gunung harimau, teriak King Sui, mengumpulkan kekuatan. Dia menggunakan titik pedang untuk mendorong pedang beratnya ke dada orang tua itu. Wush, jeliep, dada orang tua itu tertusuk. Dengan dukungan ki teknik penguatan kuno, King Sui tidak menderita luka apapun. Sedangkan untuk hasil orang tua itu, saat ini dada tertancap pedang, dan darah terus mengalir di sudut bibir Tongtu. Sebenarnya, King Sui tidak berniat membunuh orang tua itu, karena orang tua itu memaksa. King Sui terpaksa membunuhnya. Fakta bahwa dia akan dibenci oleh klan Tong telah ditetapkan. Namun, dia tidak peduli. Orang tua, lebih baik kau kembali dan mengatur pemakaman. Kau sebentar lagi akan mati, ucap King Sui. King Sui mencabut pedangnya saat dia melihat wajah pucat Tongtu. Saat Tongtu mendengarkan kata-kata King Sui, perasaan tidak berdaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di dalam dirinya. Dia merasa meratapi masa puncak yang hilang yang tidak dapat diperbaiki. Tinggalkan jalan untuk klan Tong dan biarkan aku mati dengan damai. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu, ucap Tongtu memandang King Sui dengan tenang. Dia tahu bahwa dia akan segera mati. Bukan urusanku apakah kau akan mati dengan damai. Adapun setelah kau menjadi hantu, kau tidak berguna ketika kau masih hidup, jadi apa yang dapat kau lakukan padaku setelah kau mati, tapi aku berjanji tidak akan membasmi klan Tongmu. Selama mereka tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu mereka, jawab King Sui tanpa peduli. Kalian kembali ke klan dan sampaikan pesan. Beritahu kepala klan dan tuan tua untuk tidak keluar dari kota selama 100 tahun. Setelah mengatakan ini, orang tua itu batuk seteguk darah dan jatuh ke tanah. Beberapa anggota klan Tong segera datang dan memindahkan mayatnya. Di saat yang sama, mereka mengambil kembali 2 potong tombak naga yang patah. Keheningan berlanjut di arena, dan tidak ada yang berani melangkah lagi. Sebenarnya kemampuan Tongtu ditambah dengan tombak naga, bahkan pembudidaya Xiantian kelas 5 tidak akan berani meremehkannya dengan mudah. Klan Tong Kota Tombak Perak dianggap sebagai salah satu klan paling terkemuka di negara Changlang. Ada juga beberapa lelaki tua di klan Tong yang tidak hanya memiliki tombak yang bagus, tetapi juga kemampuan mereka juga tidak lemah. Yang terkuat dari mereka semua hanya 1 tingkat lebih rendah dari Baili Jingwei. Dikatakan bahwa tombak naga hitamnya bukanlah barang biasa, dan jika dia bertarung dengan Baili Jingwei, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang akhirnya. Apa kemampuan sebenarnya dari penatua King Sui? Sebagai gurunya, apakah kamu sadar?
Su King bertanya pada Ye Jianghe setengah menggoda tapi juga setengah serius. Bersambung, semoga terhibur, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam hormat, terima kasih.